Oke, terima kasih Kak Nanda selaku host. Ini sepertinya antusiasnya hari ini sangat banyak sekali dan mungkin teman-teman udah nggak sabar ingin berdiskusi dengan sutradara-sutradara keren dari Banyumas Raya. Namun sebelum itu baiknya kita perkenalan dulu kali ya biar kita bisa saling mengenal dan suasananya bisa lebih cair. Eh, saya langsung aja mencoba menyapa sutradara film Seperti Mimpi, ada Erika Hartini dari SMK Darunaja Banjarmangu, Banjarnegara. Oke, terus saya akan Bumen ada Batik Pegon, sutradara karismatika Asmarani yang diwakili oleh Gracia. Oke. Oke, Gracia, kalau boleh tahu Gracia di film Batik Pegon sebagai apa ya? Sebagai asisten sutradara. Oke, diwakili oleh asisten sutradaranya ya. Oke, kita lanjut ke sutradara selanjutnya. Ada film Sang Penayub Dames. Ada Nabila Nurfajrin dari SMA Negeri 2 Purbalingga. Oke, halo Nabila. Halo. Oke, kita langsung aja ke sutradara selanjutnya. Ada Hilan Sabda Rifa Andiko dari SMA Negeri Bukateja Purbalingga. Ini sutradara dari Sawah versus Pabrik. Halo Hilan. Halo. Oke, Hilan sepertinya hari ini cerah sekali ya. Oke, kita ke sutradara selanjutnya aja deh. Ada Salsa Nurlaini, sutradara film sineas daerah SMK Negeri 1 Gombong Kebumen. Wah, ini sutradaranya cukup jauh-jauh sekali ya. Tapi nggak usah berlama-lama, kita mungkin langsung menyapa teman-teman yang mungkin sudah menyiapkan pertanyaan. Namun sebelum itu saya akan memberitahukan rules untuk bertanya. Yang pertama, teman-teman yang ingin bertanya silakan tekan tombol raise hand terlebih dahulu. Setelah itu nyalakan videonya. Dan jangan lupa mengenalkan diri dan sebutkan asalnya dari mana. Dan saya juga ingin memberitahu bahwa bagi penanya tercepat akan mendapatkan door prize berupa kaos edisi Festival Film Purbalingga tahun 2021. Jadi buat teman-teman yang bertanya itu pasti dapat kaos. Jadi silahkan disiapkan pertanyaannya ya. Nah, sepertinya sudah ada yang raise hand dan udah gak sabar ingin bertanya. Oke, udah mulai banyak yang raise hand nih. Kayaknya udah nggak sabar banget nih sutradara-sutradara harus harus siap nih. Teman-teman kayaknya banyak banget yang bertanya pada hari ini ya. Dan mungkin teman-teman juga sebenarnya sudah menyiapkan materinya yang ingin dijawab dari peserta. Namun sebelum itu mungkin saya akan mencoba menyapa Greza. Halo Greza. Halo Greza. Halo Kak. Oke, Greza kalau boleh tahu sutradaranya berhalang hadir karena apa ya? Karena sakit. Oke, karena sakit ya. Kita doakan semoga sutradara karismatika Asmarani dari film Batik Pegon bisa segera kembali membaik. Namun Amin. nggak apa-apa, nanti ada Grace yang akan mewakili karismatika Asmarani selaku sutradara Batik Pegon. Namun sebelum itu sekali lagi buat teman-teman yang ingin bertanya silakan raise hand terlebih dahulu. Namun sebelum ke sesi diskusi, silakan teman-teman mengenalkan diri dulu. Ini masing-masing sutradara, terus menceritakan secara singkat filmnya ngomongin apa. Mungkin bisa langsung ke Nabila dulu deh. Silakan Nabila. Ya. Halo, perkenalkan saya Nabila Nurfajrin dari Brankas Film SMA Negeri 2 Purbalingga. Di sini kami produksi film Sang Penayub Dames, yang di mana dames adalah salah satu kesenian tradisional yang
populer di Purbalingga sejak tahun 1980-an. Namun seiring berjalannya waktu ternyata kesenian Damas mulai langka yang yang mengaktifkan gitu. Nah, sekarang yang masih aktif atau masih berkembang itu di Desa Cendana, Damas Sinarsari. Oke, itu kurang lebih dari film Dames. Film Sang Penayub Dames. Mungkin ke sutradara selanjutnya ada Erika. Halo Erika. Oke, di Erika mungkin boleh deh mengenalkan sekaligus menceritakan secara singkat filmnya. Halo, perkenalkan nama saya Erika Hartini dari Dance Film SMK Donaja Banjarmangu, Banjarnegara. Di sini saya sutradara dari film Seperti Mimpi. Film Seperti Mimpi ini menceritakan tentang Rahma yang terlahir normal, namun dia sakit. Diagnosa terakhir dokter adalah simpelosis, keadaan di mana dia mengalami masalah tulang belakang. Namun Rahma ini memiliki hobi menggambar, tapi tidak disetujui oleh orang tuanya. Namun Rahma tetap berjuang mempertahankan hobinya, mengembangkan skill, akhirnya dia bisa membuktikan kepada orang tuanya bahwa gambar itu dapat bernilai. Oke, terima kasih Erika. Kita ke sutradara selanjutnya ada Hilan. Ya, Hilan, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Hilan Septurifa Andiko dari SMA Negeri 1 Bokateja. Jadi film Pabrik Wirausaha ini menceritakan banyaknya sawah dari beberapa tahun ke belakang itu banyak yang dijadikan menjadi pabrik. Sawah kan harusnya menjadi lumbung padi bagi masyarakat sekitar dan kok ini banyak sawah yang dijadikan menjadi pabrik. Pabrik juga mempunyai dampak-dampak yang kurang baik bagi masyarakat sekitar. Dan di situ juga ada salah satu warga di Desa Bajong, Pak Edi namanya, sampai saat ini belum menjual tanahnya. Begitu sih. Oke, Hilan, sutradara dari Sawah versus Pabrik. Mungkin bisa langsung ke Greza. Halo Greza. Halo Kak. Oke, mungkin Greza boleh perkenalan sekaligus menjelaskan secara singkat filmnya. Ya, perkenalkan nama saya Gracia Lupiana dari SMK Negeri 1 Karanggayam. Saya menggantikan sutradara dari film Batik Pegon. Batik Pegon adalah batik yang bercerita tentang anggota rumah inklusi bernama Pak Pratmin. Ia seorang penderita polio, tidak bisa berjalan dan itu dialaminya sejak ia masih kecil. Karena tidak bisa berjalan, ia memakai kursi roda kemanapun ia pergi. Pak Parmin mengayuh sepeda roda 3 itu dengan tangannya. Paling tidak 1 kali dalam 1 minggu, ia datang ke rumah inklusif. Dari rumahnya yang jauhnya sekitar 6 km. Selebihnya ia pergi ke tempat lain. Ia mengayuh sepedanya kemanapun karena ia mengayuh sepedanya kemanapun menggunakan tangan. Walaupun meski tidak bisa berjalan, tidak mau tetap tinggal di rumah. Ia punya harapan, punya cita-cita, dan untuk meraih itu maka ia harus melangkahkan kakinya. Meski dengan kondisi difabel, Pak Ratmin terus mengayuh sepedanya dengan cara mengkayuh, ia merasa tidak merepotkan orang lain, ia ingin mandiri. Seperti itu. Oke, terima kasih Gracia yang sudah mewakili sutradara yang berhalang hadir. Mungkin langsung aja ke Salsa Nurlaini. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Salsa Nurlaini dari Cendra di Muka Production, SMK Negeri 1 Gombong, Kebumen. Suaranya belum ada, bisa dinyalakan dulu mic-nya. Sudah. Halo?
Halo, udah Oke, terdengar belum? sudah masuk. Silakan. Ya, perkenalkan saya Salsa Nurlaini dari Chandra di Muka Production, SMK Negeri 1 Gombong, Kebumen. Jadi, film sineas daerah ini berisi tentang pendapat dan perjalanan para sineas daerah di Kebumen di masa pandemi dan keadaan sineas daerah, apakah terpengaruhi oleh COVID-19 atau tidak, apakah mereka masih aktif membuat film atau tidak, dan keseharian mereka. Terima kasih. Sama-sama. Oke, masing-masing sutradara sudah menyampaikan secara singkat filmnya dan sudah mengenalkan dirinya. Mungkin teman-teman di sini sudah nggak sabar untuk bertanya kepada sutradara-sutradara keren di sini yang sudah hadir. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tekan tombol raise hand terlebih dahulu. Oke, ada Ibu Anggiriani Agustin. Halo Ibu. Halo, selamat sore. Selamat sore Ibu. Silakan perkenalan terlebih dahulu, terus sebutin asalnya dari mana ya Bu, baru bertanya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Anggi Riani. Saya dari Banjarnegara, dari SMK HKTI 2 Purworejo Klampok. Saya tertarik untuk ikut diskusi film dokumenter karena di sini saya sekaligus juga pembina ekstra film. Dan saya sebenarnya ingin sharing dengan sutradara-sutradara di film dokumenter ini, berbagi tips dan pengalamannya bagaimana sih bisa membuat film dokumenter, karena saya gagal terus untuk membuat film dokumenter. Jadi agak sulit mengarahkan untuk anak-anak saya bisa membuat film dokumenter. Pasti larinya ke fiksi. Apakah ada tips tersendiri atau apa sih langkah-langkahnya bisa sampai menentukan objek pada film dokumenter? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu Anggiriani. Mungkin langsung bisa dijawab aja oleh Dehilan. Dehilan punya jawaban apa? Silakan. Ya, Halo Hilan. halo. Menjawab pertanyaan tadi, kalau dari saya sendiri memang sepanjang membuat film dokumenter ini, Pak Profesor, memang sangat banyak kendala, tapi dari kita memang benar-benar ingin menjadikan film ini loh. Jadi dalam hati kita sudah teguh untuk menjadikan film ini. Kalau menurut saya sih yang pertama itu dulu harus teguh pendirian, maksudnya dari awal sampai akhir itu benar-benar konsisten, jangan di tengah jalan terus kurang ini kayak gitu loh. Terus mungkin waktunya juga untuk membuat film dokumenter kan perlu riset, perlu editing dan lain-lain, itu membutuhkan waktu yang lama juga. Jadi kalau misalkan diberi waktu yang mepet, sangat kemungkinan nggak berhasilnya banyak mungkin sih. Terima Oke, kasih. intinya memang butuh perjalanan yang cukup panjang ya dari Hilan. Yang penting tetap serius ketika membuat film ya. Mungkin bisa dari Erika. Silakan Erika. Kalau dari saya sih perkuat ide sama tokoh yang mau dijadikan film dokumenter atau objeknya gitu. Nah, terus dikuatin sama pertanyaan-pertanyaan buat riset nanti. Jadi prosesnya tuh nanti lancar gitu. Kalau saya sih gitu. Pas sebelum riset tuh kita mau gali apa aja ke narasumbernya, itu kita susun pertanyaan-pertanyaan dari pertanyaan yang simpel-simpel gitu kayak kenalan, nanti ke yang dalam-dalam gitu sampai ke harapan-harapan si narasumbernya itu sih. Oke, gimana Ibu Anggi? Udah kegambar belum? Atau mungkin belum puas? Bisa langsung aja.
Gimana Ibu Anggi? Oke, udah cukup berbaginya. Udah Oke, cukup. berarti habis ini langsung bisa lah ya, langsung harus berani Ibu. Insya Allah dicoba. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Ibu Anggi yang sudah bertanya. Semoga jawabannya memuaskan nih dari teman-teman keren sutradara dari Banyumas Raya. Untuk selanjutnya buat teman-teman yang ingin bertanya silakan raise hand lagi. Dan jangan lupa sebutkan nama dan asalnya dari mana. Oke, sudah muncul ada Kak Via, Kak Via Puspitasari kalau nggak salah ya. Halo Kak Via. Iya, halo. Ya. Oke, Kak Via silakan. Nama saya Via Puspitasari dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, tapi saya itu rumahnya di Rembang. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan di sini adalah, seperti yang kita tahu di sekitar kita itu kan sebenarnya banyak sekali kisah inspiratif ya. Nah, sebagai pembuat film, bagaimana sih cara memilih sebuah kisah untuk dijadikan film dokumenter gitu? Udah gitu pertanyaannya. Oke, mohon maaf. Terima kasih Kak Via. Mungkin bisa langsung dijawab dari Greza. Halo Greza. Halo, Oke, silakan. ya, izin menjawab. Caranya itu dengan menggali ide terlebih dahulu. Jadi, misal nih kan banyak kru, terus krunya itu suruh menyampaikan ide. Setelah itu idenya dikumpulkan dan diambil yang paling menarik begitu, yang paling menjadi ciri khas. Seperti itu. Oke, berarti memang prosesnya mungkin kayak ngumpulin kru gitu ya, terus memilih ide yang terbaik untuk dijadikan film. Kurang lebih gitu. Mungkin Kak Via gimana jawabannya, cukup puas atau masih kurang? Iya, ya. Jadi intinya pilih kisah yang paling menarik menurut tim, kayak gitu ya. Iya. Oke, terima kasih. Seperti itu. Terima kasih Kak Via. Untuk teman-teman yang sudah bertanya tadi, ada Ibu Anggi kalau nggak salah sama Kak Via, silakan chat admin atau balas chat admin yang sudah bertanya tadi untuk mengonfirmasi terkait door prize yang telah didapatkan karena sudah bertanya. Mungkin buat teman-teman yang lain yang juga ingin berdiskusi dengan sutradara keren di sini, silahkan tekan tombol raise hand terlebih dahulu. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu dan jangan lupa sebutkan nama dan asalnya dari mana. Halo teman-teman, masih bergabung dengan kami di sini. Oke, kita sembari menunggu teman-teman yang akan bertanya nanti, mungkin saya akan coba pancing dari saya ya. Greza, kebetulan kan Greza di sini sebagai asisten sutradara nih. Nah, mungkin bisa dikasih tahu nggak kayak asisten sutradara di film dokumenter tuh ngapain aja sih? Ya, bantu apa ya, kayak bantu tugas sutradara, misal koordinasi tim kayak gitu, kru. Oke, Misal mau berarti riset, terus saya ada lagi atau itu aja? ya itu aja. Oke, intinya asisten sutradara membantu sutradara dalam mengkoordinasi kru ya dari Greza. Mungkin teman-teman udah ada yang mau bertanya lagi?
boleh banget loh bertanya kayak Ibu Anggi tadi yang ngomongin soal mau bikin film kayaknya gagal-gagal terus nih, tapi tipsnya apa sih gitu. Nah, ini teman-teman di sini mungkin nanti bisa membantu menjawab dan memberikan tips dan triknya cara bikin dokumenter itu seperti apa. Ya, buat teman-teman yang ingin bertanya silahkan raise hand terlebih dahulu biar panitia tahu siapa yang ingin bertanya. Ayo teman-teman. Wah, ini sayang banget loh. Mumpung sutradara keren ini ada kesempatan untuk berdiskusi dengan kalian, jangan dilewatkan karena kapan lagi gitu. Ah, mungkin di sana saya melihat Cimong. Ayo Cimong, silakan Cimong bisa bergabung dengan kami. Halo Cimong. Halo, selamat sore Cimong, Ya, Mas Cimong ya ya, Pak ya. Kak. Ini Mas Cimong boleh banget nih Hmm, mengenalkan terus sekaligus asalnya dari mana? Terus Mas Ya, Cimong boleh bertanya kepada sutradara keren di sini. Silakan. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Dwi Ramadan dari Purbalingga. Ya, saya mau tanya apa eh, kesulitan atau kendala dalam pembuatan film di masa pandemi ini gitu. Itu Kak, dah itu aja. Oke, terima kasih ya Mas ya. Mungkin bisa dijawab oleh Nabila deh. Silakan Nabila. Oke, jadi dari kami kendala memproduksi film di masa pandemi adalah pertama karena pandemi, jadi kita melakukan pembatasan kru. Terus karena pertama harus tetap prokes. Sementara dokumenter kami kan kelompok kesenian gitu, jadi harus stay safe gitu. Terus untuk kendala yang lainnya, karena waktu itu riset lagi lagi musim hujan, jadi cuaca juga sempat jadi kendala. Seperti itu Kak. Oke, berarti salah satu strateginya adalah dengan meminimalisir kru ya dari Nabila. Oke, mungkin dari Salsa gimana Salsa? Iya, kalau dari saya sih kendala saat membuat film di masa pandemi itu karena ya benar tadi kata Mbak Nabila, krunya kan sedikit. Jadi kayak mau nggak mau kita itu harus dihajar semuanya bareng gitu. Terus juga karena pandemi kayak gini, kalau kemarin subjek punya saya kan ada 3, buat nyatuin jadwalnya itu yang susah. Jadi kayak misalnya subjek yang satu bisa nih di hari ini, terus yang satunya nggak bisa, ada kendala apa gitu. Terus kemarin juga sempat ada yang habis vaksin, jadi agak nggak enak badan kayak gitu. Jadi kan harus siap-siap opsi yang lain gitu, selain ketemu sama subjeknya langsung ya kita harus siap lewat Zoom atau mungkin video call kayak gitu sih. Harus ada opsi-opsi lainnya. Kalau saya sih gitu. Oke, terima kasih Dea Salsa. Ini kayaknya ada Ibu Prajna Badra. Halo Ibu. Halo Ridho, Assalamualaikum warahmatullahi Wah, ini wabarakatuh. sekaligus guru saya. Halo Ibu, mungkin bisa ini deh. Ini teman-teman mungkin bisa dikasih tahu Ibu siapa, terus asalnya dari mana gitu. Baru Ya. bertanya Bu. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Prajna Badra dari kalau dari Karanggayam. Kebetulan sangat tertarik sekali
dengan kegiatan Festival Film Purbalingga. Saya ingin bertanya, Dok, sama sutradara-sutradara hebat ini. Saya cuma pengen tahu dong, biasanya kalau misalnya anak-anak membuat film itu kan dia punya film atau sutradara referensi favorit gitu. Saya pengen tahu mereka itu sutradara atau film favorit dokumenternya tuh apa sih gitu, atau siapa gitu. Mungkin itu aja. Oke, berarti inspirator dari sutradara siapa nih soal dokumenternya gitu ya. Mungkin ke Erika, boleh deh Erika. Kalau referensi sutradara dokumenter sih kurang kenal ya. Belum tahu banyak gitu, tapi pas banget sama ini festival tahun ini ada Kak Ilun gitu. Jadi itu salah satu juga referensi film dokumenter sutradara. Oke, ada Kak Ilun ya atau Kak Hairunisa. Mungkin kalau dari Hilan, ada Hilan? Sama juga kalau dari saya sendiri nggak ada sih, cuma paling pas bikin dokumenter di SMP juga itu ada salah satu guru, Bu Genok, jadi sutradara kita, jadi apa ya, kayak panutan bagi saya sampai sekarang. Kayak misal buat film pun saya masih konfirmasi sama beliau, dia masih kayak senior saya gitu. Oke, ada senior ya. Ya mungkin semoga bisa menjawab ya Ibu Prajna Badra atau yang biasa dikenal dengan Ibu Nana. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Bu Nana? Oke, cukup. Terima kasih ya Bu Nana ya. Hati-hati di perjalanan loh Bu. Tetap Iya, fokus makasih. nyetirnya. Ya nih Dok, sambil menikmati lah kalian menemani perjalanan saya. Siap. Oke, mungkin teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Ini jarang-jarang loh ada kesempatan bertemu dengan banyak sutradara keren dari Banyumas Raya. Iya, sepertinya saya melihat ada Ibu Ira. Ada Ibu Ira di sana, mungkin Ibu Ira ingin bertanya, silakan. Halo Ibu Ira. Wah, oke, nggak apa-apa ya, mungkin Ibu Ira lagi sembari nyantai-nyantai gitu, tapi nggak apa-apa. Mungkin teman-teman yang lain yang ingin bertanya boleh banget nih, mumpung masih ada kesempatan kehadiran sutradara keren dari Banyumas Raya. Ayo teman-teman yang ingin bertanya boleh banget raise hand terlebih dahulu. Oke, ya mungkin kita sembari menunggu teman-teman yang ingin bertanya, mungkin saya akan coba ya bertanya deh ke Salsa. Kalau boleh tahu saat ini Salsa kelas berapa? Kelas 12, Mas. Oke, kelas 12, kelas 12 mah udah sempat sekolah luring ya, maksudnya udah pernah bertemu dengan guru-guru, udah pernah nyobain akses alat dan lain sebagainya, mungkin nggak terlalu terkendala. Teman-teman di sini ada yang masih kelas 11 atau bahkan kelas 10? Wah, malah Hilan ya. Hilan, Nabila sama Grace kelas berapa? Kelas 10. Grace Saya kelas 11. Kelas 11. Wah, kelas 10. Hilan kelas 10. Nah, ini menarik karena kan kelas 10 pasti belum sempat masuk ke sekolah kan? Iya, benar-benar. Nah, ini menarik karena aku juga pengen tahu nih, ketika kamu nggak sempat mungkin bertemu dengan guru-guru secara langsung, terus nggak sempat nyobain alat di sekolah gitu.
Terus pas lagi proses kreatif bikin film itu didampingi siapa? Terus caranya gimana? Jadi kebetulan wali kelas saya Pak Purbandaru itu pembimbing film. Jadi pas awal-awal masih MPLS itu ditanya sama Pak Purbandaru, siapa yang pernah bikin film apa minat. Nah terus pas saat itu saya japri beliau. Akhirnya jadi komunikasi. Jadi Pak Purbandaru mengabarkan ke saya bahwa akan ada festival film Purbalingga dan akhirnya kita membentuk kru. Jadi dihubungi sama Pak Purbandaru. Kebetulan saya juga kelas 10 sendiri, 2 kru saya itu kelas 11. Awal-awalnya seperti itu sih. Jadi kebetulan, alhamdulillah. Dek Hilan punya inisiatif yang sangat tinggi ya untuk langsung japri. Keren. Mungkin kalau dari Greza gimana Greza? Greza, halo Greza. Halo. Mungkin Greza boleh deh, kan Greza juga belum sempat masuk ke sekolah nih. Mungkin bisa diceritain ke teman-teman prosesnya seperti apa, karena kan belum pernah ketemu guru, belum pernah akses alat gitu. Awalnya sih di sekolah itu ada kayak tadi Bu Nana itu bilang kayak gini, siapa yang pengen ikut film kayak gitu, terus saya ikutan. Ikut terus ketemu sama senior-senior kayak gitu. Terus berbagi pengalaman. Gitu sih. Oke, berarti dari jawaban Hilan sama Greza mungkin bisa saya simpulkan bahwa masing-masing pembimbing di sekolah itu memang punya tingkat kepedulian terhadap siswa-siswanya seperti Hilan, ada Greza juga yang tetap memberikan ruang meskipun mungkin terbatas di era pandemi seperti ini ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya silakan, boleh banget nih raise hand terlebih dahulu. Atau teman-teman udah nggak sabar untuk voting nih? Kayaknya udah nggak sabar untuk voting ya. Ayo teman-teman, sebelum ke sesi voting silahkan yang ingin bertanya masih saya berikan waktu. Wah ini eman-eman loh, wis sutradara ini wis tekan kene. Terus mung deleng natok, ora gelem takon. Oke, akhirnya ada yang raise mungkin. Ada Bang Edos kalau nggak salah. Halo Bang Edos. Suaranya belum masuk, Mas. Halo? Oh, mungkin bisa pakai opsi dilepas saja earphone-nya kali ya. Kayaknya ada kendala nih, Mas. Oke, ini udah masuk, Mas. Silakan perkenalan dulu terus ngenalin dari mana, Mas. Silakan, Mas. Udah masuk ya suaranya ya? Sudah masuk suaranya? Oke Mas, kedengaran Mas, silakan Mas. Oke, saya Edo, saya temannya Mbak Nana, Bu Nana. Iya, jadi saya ingin memberikan memberikan support dan memberikan semangat kepada teman-teman yang adik-adik yang sudah berproduksi film. Selamat ya. Keren-keren, bagus. Dan terus yang belum berani bikin kayak Bu Guru tadi, Bu dari Banjar, ya semangat lagi Bu. Jadi mungkin saya ingin kasih semangatnya bahwa mumpung
adik-adik ini kan masih di apa namanya, di usia-usia yang sangat gampang mencerna ketika belajar sesuatu ya. Terus yang menjadi perbedaannya adalah ketika saya dulu beberapa kali ikut membuat film dokumenter, dan tapi saya memulainya memang sudah cukup tua ya, maksudnya sudah kalau di SMA itu belum ada ekskul apalagi mata pelajaran sinematografi ya. Saya belajarnya jadi ketika sudah kuliah, dan itu saya tidak mengatakan itu terlambat, tapi kayaknya kalau yang mulainya lebih awal kayaknya lebih bagus lagi gitu. Nah, perbedaannya adalah ketika teman-teman ini lagi masih senang-senangnya belajar, itu saya pikir belum terkontaminasi dengan dari aspek finansial gitu. Berbeda dengan ketika seumuran saya, sudah di atas 40 tahun ya. Kadang-kadang memproduksi sesuatu kan kebanyakan produksi itu berdasarkan berdasarkan order atau by project tertentu yang memang kita sudah hitungannya tuh dihitung sebagai sesuatu yang profesional gitu. Nah itu kadang-kadang agak-agak saya masih berkendala dengan memisahkan antara idealisme saya sebagai misalnya sedang membuat sebuah konten atau film dokumenter dengan ketika yang pure idenya dan semuanya itu berasal dari pemikiran saya atau tim saya, dengan berlawanan dengan ketika itu by order atau by project dari klien. Itu mumpung teman-teman ini masih muda, masih semangatnya bagus-bagus, ayo idealisme itu harus tetap dipegang, dipertahankan, biar kalian bisa sehebat dan bisa mengalahkan Mas Bowo Laksono gitu. Karena beliau dari dulu tuh memang nggak ada lawannya itu beliau itu. Begitu. Kemudian kedua itu tadi ya saya pengen menyemangati itu. Idealisme yang sekarang harus tetap dijaga, dibangun agar tetap konsisten gitu. Yang kedua mungkin dari sisi referensi bagus, kita mungkin bisa mendapatkan dari mana saja, sekarang lebih mudah, kemudahannya gampang gitu ya. Kemudian tapi jangan menjadi terjebak pada bahwa referensi itu kita ingin mencapai atau sekedar mencapai apa yang sudah tontonan yang sudah pernah ditonton kita gitu. Wah kita senang banget filmnya kayak gini, kita ingin targetnya seperti itu, harus lebih dong targetnya. Jadi jangan terbelenggu karena adanya referensi tertentu, kemudian kita menjadi kurang mengembangkan diri lagi. Justru harusnya kita bisa referensi itu sebagai hanya catatan, sebagai pembelajaran bagi kita, tetapi kita harus menemukan style kita sendiri, warna kita sendiri, dan juga menemukan ciri khas dari kita sendiri. Mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan buat adik-adik. Selamat, terutama buat adik-adik yang sudah bikin, kemudian yang buat belum bikin juga. Ayo semangat, dan sekali lagi buat Festival Film Purbalingga maju terus. Terima kasih Bang Edos atas motivasinya. Ya benar sekali, kurang lebih yang saya tangkap tetap tanamkan idealisme mumpung masih muda gitu, biar suatu hari punya statement yang kuat ketika sudah terjun ke industri gitu ya. Dan juga tadi ada pesan soal referensi, jadi referensinya seluas-luasnya karena itu sangat penting sekali terutama bagi filmmaker ya. Ya karena waktu sudah sore kayaknya ini teman-teman sudah nggak sabar untuk voting, jadi silakan teman-teman, itu sudah muncul pop-up pemilihan film dokumenter favorit. Buat teman-teman silakan dicek device-nya yang sudah muncul pop-up-nya, silakan dipilih untuk menjadikan film dokumenter favorit. Saya ingin mengingatkan beberapa film yang sudah diputar dan menjadi nominasi. Ada Batik Pegon, sutradara Karismatika Asmarani, produksi Netuka Creative Community, SMK Negeri 1 Karanggayam, Kebumen. Ada juga film Seperti Mimpi, sutradara Erika Hartini, produksi DN Films,
SMK Darunaja Banjarmangu Banjarnegara. Ada juga film Sang Penayub Dames, sutradara Nabila Nur Fajrin, produksi Brankas Film SMA Negeri 2 Purbalingga. Ada juga film berjudul Sawah versus Pabrik, sutradara Hilan Sabdarifa Andiko, produksi Sabuk Cinema SMA Negeri Bukateja Purbalingga. Dan yang terakhir ada film berjudul Sineas Daerah, sutradara Salsa Nurlaini, produksi Chandra di Muka Production SMK Negeri 1 Gombong Kebumen. Saya ingatkan kembali buat teman-teman yang belum memilih film favorit, silakan dipilih terlebih dahulu. Nah, ini untuk para sutradara juga sudah bisa memilih, silakan dipilih. Atau mau silang pemilihan kan nggak mungkin tuh. Yo silakan, para sutradara juga boleh banget tuh memilih. Kan pasti milih filmnya sendiri kan. Ya untuk sutradara silakan, kalau sudah muncul pop up di device kalian silakan milih. Oke, saya cut down dari 10 deh. Saya hitung ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,5, 2, 1. Ya, sesi voting sudah ditutup, artinya sesi diskusi juga sudah selesai. Terima kasih kepada sutradara-sutradara keren yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang juga sudah hadir dan tetap konsisten mengikuti sesi pemutaran dan juga sesi diskusi di hari ini yang sangat luar biasa sekali ya. Tadi sudah banyak sekali diskusi-diskusi menarik dari teman-teman semua yang sudah bisa disaksikan. Ya, mengingat waktu sudah sore, mungkin saya langsung serahkan saja kepada host di sini. Ada Kak Nanda. Halo Kak Nanda. Halo. Oke, sebelum itu mungkin ada closing statement dulu deh. Dari Erika boleh banget tuh. Semangat terus berkarya, jangan patah semangat, mencoba terus, karena seorang juara harus berdarah-darah. Terus jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Oke, jangan lupa berkarya dan patuhi protokol kesehatan ya. Dari Greza, boleh Greza? Ya, tetap jaga kesehatan, terus patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa beribadah. Oke, mungkin langsung dari Nabila boleh deh untuk menyampaikan closing statement-nya. Oke, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, dan terus berkarya walaupun di tengah pandemi. Ya, untuk Hilan gimana Hilan? Kalau dari saya tetap semangat memproduksi film dan semoga kedepannya Festival Film Purbalingga dapat menjadikan wadah bagi orang-orang yang berbakat dalam pembuatan film. Oke deh Hilan, terima kasih. Dan ini yang terakhir ada Salsa Nurlaini. Silahkan Salsa. Ya, kalau dari Salsa sih jangan takut coba hal baru, jangan dengerin kata orang yang nggak penting, terus tetap jaga kesehatan, sama tetap jangan lupa sama Allah. Oke, itu loh pesan dari teman-teman, intinya kita harus tetap berkarya meskipun segalanya terbatas, tapi kita harus tetap stay kreatif dan patuhi protokol kesehatan. Ya, mengingat waktu sudah sore, saya ucapkan kepada sutradara terima kasih banyak yang sudah bergabung, dan juga Greza, selamat Greza sudah berhasil mewakili sutradara di sana ya.
Mungkin Gracia menjadi salah satu orang yang paling deg-degan di sini. Terima kasih Gracia, Erika terima kasih, ada Nabila, ada Hilan, ada Salsa, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di diskusi.